Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar manajemen akan berbagi ilmu tentang manajemen komitmen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Saya Nisrina Kamilia Firdaus sebagai moderator, bersama rekan saya Sinta Wahyu Mukaromah dan Farida Ayu Putri Hartono. Dari dalam video ini diambil dari beberapa referensi web, yaitu ada blog dan artikel oleh Integra, Komitmen Manajemen oleh Darman, Penerapan 5R oleh Cakrawijaya. Jadi yang pertama kita akan membahas definisi umum manajemen komitmen. Definisi umum komitmen manajemen. Komitmen manajemen berarti bahwa manajemen yang dijalankan oleh pimpinan dan segenap jajarannya memiliki perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Maksud dari sesuatu itu adalah perubahan yang telah disepakati bersama untuk dijalankan. Yang kedua, membahas definisi manajemen komitmen menurut ahli. Definisi komitmen manajemen menurut ahli. Menurut Nadir Syah, komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang ditetapkan secara bersama, sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Jadi, organisasi yang menerapkan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen. Dengan demikian, keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan. Yang ketiga, kita membahas indikator-indikator yang diperlukan. Indikator yang diperlukan dalam komitmen manajemen. Indikator komitmen manajemen menurut Nur Hamid, manajemen memiliki komitmen untuk mengalokasikan sumber daya, meliputi waktu, orang, uang, menugaskan staf dan divisi atau departemen dalam organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu program, mengumpulkan data yang relevan dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi serta menggunakan benchmark untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan begitu, komitmen manajemen harus dapat dibuktikan dengan disediakannya segala sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi tiap tahap rencana perubahan yang telah disepakati. Selain sumber daya, komitmen manajemen juga harus mampu dibuktikan dengan penghapusan hambatan-hambatan yang mencegah lancarnya eksekusi tiap tahap perubahan. 4. Kami akan memberikan suatu contoh yang berkaitan dengan komitmen manajemen. Contoh manajemen komitmen. Salah satu contoh komitmen manajemen yakni kisah gagalnya proyek desinisasi di lingkungan internal Jawa Pos antara tahun 1996 sampai 1997. Proyek desinisasi ini bertujuan untuk membuat semua eksekutif Jawa Pos memakai dasi saat berkantor. Pemakaian dasi ini dimaksudkan untuk lebih menghormati tamu maupun rekanan yang berkunjung. Oleh karena itulah, dibuat peraturan yang mewajibkan seluruh pimpinan berdasi tiap ngantor. Proyek ini pun disetujui oleh seluruh petinggi Jawa Pos saat itu. Bahkan, pemegang sahamnya pun juga setuju dengan proyek ini. Untuk memperlancar rencana tersebut, dasi juga dihadiahkan pada beberapa petinggi sebagai ajakan halus untuk berdasi ria di kantor. Kita bisa lihat bahwa manajemen telah terbukti menyediakan sumber daya untuk mendukung proyek desinisasi ini. Secara sepintas, sumber daya tersebut adalah dasi yang dibagikan, serta peraturan yang dibuat perusahaan. Namun di sisi lain, ada hambatan yang tidak mampu dihapuskan oleh pihak manajemen. Hambatan itu adalah sulitnya Dahlan Iskan diajak berkompromi untuk memakai dasi. Sebagai Pak Bos, maka Dahlan adalah penghambat terbesar gagalnya proyek desinisasi ini. Dan terbukti, komitmen manajemen yang ada tidak cukup kuat untuk menghapuskan hambatan-hambatan dalam mencapai perubahan. Manajemen memperlihatkan komitmennya jika dapat
Yang pertama, mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk seluruh karyawan. Yang kedua, menyediakan insentif bagi waktu yang berhasil. Yang ketiga, secara konsisten berkomunikasi dengan tim dan mengawasi kegiatan-kegiatannya. Yang keempat, menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghambat kemajuan tim. Yang kelima, membuat dan menjaga tujuan dari organisasi. Yang keenam, mengalokasikan rupiah yang sesuai dalam periode waktu yang singkat. Yang ketujuh, selalu menyenangkan terhadap tanggal dan waktu kegiatan proyek. Anda tidak mendapatkan komitmen dari manajemen apabila: pertama, berulang kali menunda pertemuan; kedua, tidak hadir di pertemuan; ketiga, tidak hadir untuk pelatihan dan studi banding; keempat, tidak mau menambahkan hadiah atau insentif; kelima, tidak merespon permintaan tambahan pengeluaran dalam periode waktu yang diharapkan; keenam, memperlihatkan sedikit perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh tim. Manfaat-manfaat dari komitmen manajemen. Yang pertama adalah para pegawai yang serius menunjukkan komitmen tinggi kepada organisasi, memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi. Yang kedua, mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja di organisasi yang sekarang dan bisa terus memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara penuh terlibat dengan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut merupakan mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir akan membahas hubungan terhadap kualitas dan produktivitas dalam manajemen komitmen. Yang pertama, yaitu bisa mengelola kualitas secara total. Kualitas dan produktivitas telah menjadi faktor penentu kesuksesan atau kegagalan bisnis yang utama dewasa ini, serta telah menjadi isu sentral dalam mengelola organisasi. Tetapi seperti yang akan kita lihat, meraih level kualitas yang tinggi bukanlah tugas yang mudah. Bila hanya memerintahkan perbaikan kualitas, hal itu sama saja dengan mengayunkan tongkat sihir. Manajemen mutu total atau TQM, Total Quality Management. Titik awal TQM adalah komitmen strategi dari manajemen puncak. Perangkat-perangkat dan teknik-teknik TQM. Di luar konteks strategik dari kualitas, manajemen juga bisa mengandalkan beberapa perangkat dan teknik spesifik untuk memperbaiki kualitas. Sekian materi manajemen komitmen yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.